Konsep dasar analisis biaya. Pada bagian ini, ya, kita akan memberikan sebuah gambaran tentang apa yang dimaksud pada konsep biaya atau disebut dengan teori biaya. Teori biaya penting untuk dipahami untuk menjadi sebuah wawasan yang penting bagi seorang manajer untuk menjadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Apa itu biaya? Biaya dalam proses produksi disebut juga dengan biaya produksi. Biaya produksi merupakan seluruh pengeluaran perusahaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan proses produksi, mulai dari penyediaan bahan baku sampai dengan proses distribusi kepada konsumen. Besaran biaya produksi merupakan faktor utama dalam membentuk harga produk. Dalam teori biaya atau cost theory, ini ada beberapa komponen utama yang membentuk biaya. Biaya produksi terdiri dari 1. Biaya untuk investasi utama yang disebut dengan biaya tetap atau fixed cost. Yang kedua, biaya untuk kegiatan produksi yang disebut dengan biaya variabel atau variable cost. Yang ketiga, biaya distribusi, yang di dalamnya meliputi juga biaya promosi. Namun dalam teori biaya, terutama secara matematis, dikenal hanya faktor fixed cost dan variable cost saja yang dianalisis. Nah, kita lihat total biaya atau total cost. Apakah itu total cost? Total biaya atau total cost adalah keseluruhan biaya produksi yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam satu kali proses produksi. Ya, dalam satu kali proses ya. Total cost atau TC merupakan penjumlahan dari total fixed cost atau TFC dan total variable cost yaitu TVC. Nah, berikut adalah formulasinya ya. TC sama dengan TVC TFC ditambah TVC. Nah, kemudian kalau kita lihat bentuk kurvanya, ya diperhatikan di sini sengaja diberikan warna yang berbeda ya. Nah, yang harus dipahami dan harus dilakukan pertama kali ketika menggambar kurva adalah tentu membuat garis sumbunya ya, sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Kemudian sumbu ini harus langsung diberi nama. Sisi vertikal itu namanya apa, sisi horizontal namanya apa. Dalam kurva biaya, sisi vertikal itu adalah biaya atau cost ya. Cost tentu nilainya adalah satuan moneter, rupiah, dolar US dan sebagainya ya. Kemudian sisi horizontal itu adalah Q atau jumlah barang. Jumlah barang tentu dalam satuan angka 1, 2, 10, 1000, sejuta dan seterusnya. Seperti itu. Nah, contoh ini tidak menampilkan angka ya, hanya menampilkan nama dari variabelnya atau sumbunya. Kemudian bagaimana kita menggambarkan TFC atau total fixed cost, kemudian TVC atau total variable cost, dan TC-nya itu sendiri atau total cost. TFC total fixed cost. Total fixed cost itu dia akan memiliki bentuk yang horizontal. Pemahamannya adalah ya, jadi berapapun Q-nya, TFC-nya itu tetap pada satu titik tertentu. Ya, berapapun Q-nya itu tetap stabil, konstan ya. Biayanya untuk total fixed cost. Nah, contoh penggunaannya, beli gedung, beli mesin, beli atau sewa gedung, beli mesin, bahkan tenaga kerja ya. Itu adalah fixed cost. Dan dia tidak tergantung dari berapa Q yang dihasilkan. Ya, berapapun Q-nya, nilainya tetap. Maka dia disebut sebagai total
fixed cost. Ya. Bentuknya adalah garis lurus atau horizontal. Kemudian total variable cost atau TVC. Nah, TVC ini dia dalam fungsinya itu bergantung pada key, ya, pada key. Karena kalau tidak memproduksi atau key sama dengan 0, maka TVC-nya adalah 0. Sehingga kurva TVC itu pasti berasal atau bermula dari titik 0. Ya. Kemudian dia akan membentuk sebuah kurva. Ini dicontohkan kurvanya linear, ya. Kurva yang linear. Kemudian untuk TC atau total cost, dia akan bermula dari titik TFC atau bermula dari total fixed cost. Ya, karena dari rumusannya sendiri TC sama dengan TFC ditambah TVC. Jadi kalau variable cost-nya 0, maka dia akan mulai dari fixed cost. Ya, dan biasanya dia punya bentuk kurva yang sejajar dengan total variable cost-nya. Ya, jadi sama lah, sejajar. Kalau ini contohnya adalah yang linear, maka untuk yang non linear, apakah yang bentuknya kuadrat atau kubik, dia akan sejajar seperti itu. Kemudian rata-rata biaya atau average cost. Ya. Mengetahui informasi tentang rata-rata biaya dari sebuah biaya produksi itu juga menjadi hal yang penting, sehingga bisa diketahui berapa sih biaya per unit dari setiap produknya. Ya, biaya per unit ini akan menjadi acuan dalam penentuan nilai harga produk. Rata-rata biaya atau yang disebut dengan total rata-rata biaya atau average cost merupakan nilai rata-rata dari biaya produksi per unit yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam tiap proses produksi. Average cost dapat ditentukan dengan membagi nilai TC dengan jumlah produk atau key yang dihasilkan, atau AC sama dengan TC per key, atau AC sama dengan average fixed cost ditambah dengan average variable cost. Average fixed cost itu adalah total fixed cost dibagi dengan key. Average variable cost adalah total variable cost dibagi dengan key, ya. Nah, jadi hubungan-hubungan matematis ini harus secara otomatis diingat, ya, dan diketahui, ya. Marginal biaya atau marginal cost. Konsep marginal cost ini penting untuk diketahui oleh seorang manajer dalam sebuah perusahaan untuk mengetahui berapa perubahan dari biaya yang dikeluarkan kalau dilakukan penambahan produksi. Ya. Jadi kalau ada penambahan produksi sejumlah unit tertentu, berapa sih tambahan biayanya? Ya. Apakah meningkat? Apakah menurun? Marginal biaya atau marginal cost adalah nilai yang menunjukkan besaran tambahan dari biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan jika terjadi penambahan jumlah produk yang dihasilkan dengan satuan tertentu, ya. Kan produksinya bisa satuannya unit, satuannya couple atau pasang, satuannya kilogram atau satuan berat, ya. Jadi satuannya macam-macam. Secara matematis, marginal cost merupakan perbandingan antara nilai perubahan TC terhadap perubahan Q. Ya, maka rumusnya adalah MC sama dengan delta TC dibagi dengan delta Q. Delta TC itu adalah TC1 dikurangi dengan TC0, kemudian dibagi dengan Q1 dikurangi dengan Q0. Ya.
Kemudian bagaimana hubungan antara kurva AFC, AVC, AC, dan MC? Ya. Jadi bagaimana hubungan kurva rata-rata dengan kurva marginal. Nah, kita lihat dulu kurva rata-rata dari AFC. Ya. Kurva rata-rata AFC itu, dia rata-rata itu akan mengalami penurunan. Ya. Kemudian sampai pada Q tertentu dia akan menurunnya itu sangat sedikit. Namun AFC tidak akan menyentuh titik atau sumbu Q atau tidak akan sama dengan 0. Karena AFC itu kan nilainya selalu ada. Ya. Jadi dia tidak akan 0. Kemudian kita lihat kurva average variable cost, ya. Dia kurvanya seperti U, ya, seperti U. Kemudian AC juga seperti U dengan dengan jarak yang sama kurang lebih, ya. Nah, kemudian marginal cost itu memotong kurva rata-rata variable cost dan rata-rata cost. Di Q yang berbeda, perpotongannya di Q yang berbeda. Ya, Q perpotongan antara rata-rata variable cost dengan MC, ya, pada Q1, maka Q1 itu menunjukkan rata-rata variable cost yang paling minimum. Ya. Nah, sehingga kalau disebutkan average variable cost minimum terjadi pada saat average variable cost sama dengan MC atau berpotongan. Ya. Kemudian juga untuk kurva AC-nya. Ya. Perpotongan AC dengan MC terjadi pada Q2, ya. Maka posisi average cost yang minimum terjadi pada saat AC itu sama dengan MC atau perpotongan AC dan MC. Ini hal yang umum harus dipahami, ya. Kemudian nilai Q pada kondisi AVC yang minimum itu lebih kecil daripada nilai Q pada saat AC minimum. Ya, Q1 lebih sedikit daripada Q2. Lebih kecil, ya.